Hai Peanuts Gang. Berpendidikan tinggi, itulah yang ada di benak kita sebagai syarat menjadi orang sukses dan individu yang lebih baik. Namun kalian tahu nggak? Ada beberapa orang sukses yang dulunya berhenti menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi loh. Siapakah mereka? Pasti penasaran kan? Inilah orang-orang sukses yang dulunya drop out kuliah. Eits, tapi sebelum masuk ke videonya, yuk subscribe dulu ya buat kamu yang belum, biar kamu nggak ketinggalan info menarik lainnya dari TSP. Bill Gates Microsoft. Siapa yang tidak tahu dengan Bill Gates ya guys? Seorang yang dikenal sebagai tokoh teknologi dan sekaligus pemilik Microsoft ini memiliki nama lengkap William Henry Gates III. Lahir pada 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Bill Gates berasal dari keluarga menengah atas. Ayahnya bernama William Henry Gates adalah seorang pengacara dan ibunya Mary Maxwell adalah seorang pebisnis. Saat berusia 13 tahun, orang tuanya mengirimkan Gates kecil ke Lakeside School. Dari sekolahnya itulah ia tertarik dengan dunia komputer. Ketika itu sekolahnya membeli sebuah terminal teletype model 33 ASR dan beberapa komputer General Electric untuk para siswa. Kemudian Gates tertarik dan mulai mempelajarinya. Dari situlah Gates berhasil membuat program komputer pertamanya menggunakan bahasa pemrograman BASIC. Bersama dengan rekannya Paul Allen, ia lulus dari Lakeside School pada tahun 1973. Lalu, kemudian mengikuti tes untuk penerimaan mahasiswa baru di Universitas Harvard dan mendapatkan nilai tinggi hingga diterima di Harvard. Di sana, ia menghabiskan banyak waktunya dengan menggunakan komputer kampus. Waktu Bill Gates lebih banyak dihabiskan untuk mempelajari dan membuat perangkat lunak komputer, hal ini membuat kuliahnya tidak fokus dan ia jadi sering bolos. Akhirnya, Gates memutuskan untuk drop out kuliah demi mengembangkan perusahaan perangkat lunak bersama Paul Allen. Kemudian mereka sukses mendirikan perusahaan perangkat lunak yang mereka beri nama Microsoft. Gak hanya itu aja guys, dilansir dari Forbes, Bill Gates juga pernah masuk ke dalam daftar orang terkaya di dunia loh. Mark Zuckerberg Facebook. Memiliki nama lengkap Mark Elliott Zuckerberg, pria yang lahir pada 11 Mei 1984 ini dikenal sebagai pemilik atau CEO jejaring sosial terbesar di dunia yaitu Facebook. Pada awalnya, Mark hanya seorang mahasiswa Universitas Harvard. Pada saat kuliah, ia membuat suatu sistem jejaring sosial hanya untuk kelasnya. Tapi setelah ia membuat sistem tersebut, ternyata semakin banyak saja orang yang tergabung di dalamnya. Sistem itu lama-kelamaan telah menjaring universitas terdekat dari tempat kuliahnya. Inilah awal dari Facebook yang kita kenal saat ini. Mark meluncurkan Facebook di kamar asrama Harvard pada 4 Februari 2004. I don't know. Does that sound like it? I think it is. What does it say? Inspirasi awal Facebook didapatkan dari Facebook, yaitu direktori yang berisi informasi dasar mahasiswa seperti tahun angkatan, foto, dan nomor telepon mahasiswa. Mark ingin membuat informasi seperti itu bisa saling terhubung dan terbuka untuk orang-orang. Dari sinilah Mark berinisiatif untuk menciptakan sistem jejaring sosial Facebook. Sistem yang dikembangkan oleh Mark pada awalnya bernama The Facebook, lalu diganti nama dengan Facebook. Karena keasikannya mengembangkan Facebook, Mark sampai mengabaikan kuliahnya. Saat itu, Mark dihadapkan dengan pilihan yang sulit antara memilih pendidikannya atau memilih proyek yang ia kembangkan. Dengan sikap optimis, Mark lebih memilih untuk mengalihkan kuliah dan fokus mengembangkan Facebook. Kini Mark sukses menjadi pemilik Facebook. Saat ini Facebook terus berkembang, bahkan telah mengakuisisi Instagram dan WhatsApp. Steve Jobs Apple. We're introducing 3 revolutionary products in this class. Sejak bayi, Steve Jobs sudah diadopsi oleh pasangan Paul dan Clara Jobs yang berasal dari Mountain View, Santa Clara County, California. Orang tua angkat inilah yang memberinya nama Steve Jobs. Steve Jobs pernah kuliah di Universitas Reed, sebuah perguruan tinggi seni liberal swasta di Portland, Oregon. Namun karena biaya kuliah yang mahal, Steve Jobs tidak ingin orang tua angkatnya terbebani untuk membayar pendidikan yang mahal itu. Kemudian setelah 1 semester, Steve Jobs berhenti kuliah tanpa memberitahu orang tua angkatnya. Ia tidak ingin orang tua angkatnya mengeluarkan uangnya untuk biaya pendidikannya. Kisah suksesnya berawal ketika ia berumur 20 tahun. Ia bersama Steve Wozniak memulai untuk membangun bisnis. Ia membangun serta mengembangkan Apple dari sebuah garasi mobil
Kemudian 10 tahun berikutnya, Apple telah benar-benar menjadi perusahaan yang besar, bahkan memiliki aset hingga $2 miliar serta 4.000 karyawan. Pada saat itu, Apple mengeluarkan produknya yang bernama Macintosh. Ralph Lauren, brand fashion polo Ralph Lauren. Beberapa dari kalian pasti nggak asing ya mendengar nama Ralph Lauren. Nama Ralph Lauren biasanya terpampang di desain baju polo shirt, guys. Yap, ia adalah orang yang menciptakan brand fashion terkenal di dunia dengan namanya sendiri, guys. Kisah perjalanannya sebagai seorang fashion designer sukses tidak dimulai dari pendidikannya, melainkan dari pekerjaannya sebagai salesman di perusahaan dasi. Kesuksesan Ralph Lauren saat ini memang tidak direncanakan, karena mulanya ia sama sekali tidak terpikirkan menjadi seorang desainer ternama. Ketika lulus dari sekolah menengah atas di DeWitt Clinton High School, Ralph Lauren melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Ia memilih untuk mengambil jurusan bisnis di Brush College Manhattan. Atas dasar keinginannya yang saat itu adalah menjadi seorang pebisnis hebat, Ralph Lauren memilih untuk mengambil jurusan bisnis. Sayangnya ia tidak menyelesaikan pendidikannya dan hanya menempuh 2 tahun saja di bangku kuliah. Pada tahun 1960-an, Ralph Lauren sempat bekerja sebagai salesman di perusahaan dasi. Namun, bakat desain yang ia miliki mengubah situasi saat itu karena dasi yang dia rancang memiliki bentuk yang lain daripada umumnya. Ia meninggalkan perusahaan tempatnya bekerja dan mulai mendirikan perusahaan sendiri di Empire State Building. Berbekal bantuan modal awal yang diperoleh dari Norman Hilton sebesar $50.000, Ralph Lauren sukses mendirikan perusahaan fashion dengan merek polo Ralph Lauren. David Geffen, industri film animasi DreamWorks. Kita tahu ya, DreamWorks adalah rumah produksi film animasi ternama di dunia. Animasi film keren seperti Madagascar, Shrek, hingga Kung Fu Panda diproduksi di sini, guys. Kejayaan DreamWorks tak lepas dari seorang pria bernama David Geffen, salah satu penggagas studio DreamWorks. Cerita seorang David dimulai dari saat berkuliah di Universitas Texas di Austin, namun pada saat yang bersamaan dia harus kehilangan ayahnya. Untuk menghilangkan kesedihannya, David berusaha mencari hiburan. Akhirnya dia menemukan kesenangan dari dunia hiburan, kemudian David memutuskan untuk keluar dari kuliahnya dan fokus pada dunia hiburan. Ia pikir kuliahnya hanya membuang waktu. Pada tahun 1971, David mendirikan Asylum Records. Sampai pada akhirnya David menjual Asylum Records kepada Warner dengan perjanjian akan dibayar dalam bentuk saham di Warner. Perjanjian ini membuat David menjadi salah satu pemegang saham terbesar di Warner. Perpindahan bisnis tersebut membuat David pindah ke jalur industri perfilman. Lalu pada akhirnya David Geffen dan dua rekannya yaitu Steve Spielberg dan Jeffrey Katzenberg mendirikan sebuah perusahaan film animasi yaitu DreamWorks. Nah guys, itu tadi informasi yang kita bisa berikan. Jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Stay healthy and have a nice day.